Iya, ada kabar gembira buat kalian yang udah lama capek bikin konten tapi sampai sekarang belum dimonetisasi juga. Apalagi persyaratan YouTube yang sekarang itu makin ketat banget ya. Bahkan sekitar di tanggal 31 Januari akan ada perubahan untuk persyaratan monetisasi. Tapi menurut saya persyaratan ini nggak terlalu berpengaruh ya untuk niche ide konten ini. Karena di video kali ini saya akan share salah satu ide konten yang menarik banget untuk kalian coba. Bahkan sudah ada salah satu member yang udah coba ide konten ini dan ya cukup lumayan banget. Karena cuma butuh 5 video aja itu sudah dimonetisasi. Bahkan waktunya ini nggak nyampe 2 minggu teman-teman. Jadi benar-benar singkat banget. Dan alasannya kenapa bisa sesingkat dan secepat ini, karena yang pertama ide kontennya ini dengan format video panjang ya. Dan untuk niche konten ini juga adalah niche konten evergreen, jadi nggak kenal masa gitu. Dan juga cocok untuk semua kalangan dari yang muda sampai yang tua, pasti semuanya suka konten seperti ini. Dan menariknya lagi, kalian itu nggak perlu ngeluarin modal gede ya. Apalagi kalian berlangganan AI itu nggak perlu. Jadi benar-benar cukup pakai video yang ada di internet aja. Dan ingat ya, ini juga tanpa wajah teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa sih di kontennya ini, pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir. Jadi oke, langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, sebelumnya di sini saya akan kasih lihat untuk channel referensinya aja ya. Karena tadinya sih saya mau nampilin salah satu channel dari member kita ini, tapi sayangnya nggak dapet izin ya. Karena katanya masih baru banget dan butuh target audiens yang benar-benar original banget. Jadi ya intinya sih takut ngerusak retensi penontonnya gitu. Tapi tenang aja, menurut saya untuk channel referensi ini juga itu hampir sama ya dengan channel salah satu member kita ini, yang dimana kontennya ini membuat tentang hal-hal unik atau fakta menarik gitu ya, atau ya membahas tentang sejarah lah, khususnya untuk zaman purba atau ya emang zaman yang benar-benar udah lama banget. Dan kalau kalian perhatikan ya di sini untuk konten-kontennya benar-benar menarik banget ya. Dan juga kalau kita lihat untuk jumlah viewsnya ini benar-benar nggak main-main gitu, dari ratusan ribu sampai jutaan views seperti ini, dan sampai sekarang juga masih konsisten banget ya. Oh iya, seperti biasa ya, di sini juga saya udah buatin tools AI-nya untuk bikin konten super cepat dengan niche konten seperti ini. Nanti untuk seluruh outputnya itu bakal mengikuti channel referensi ini ya, terutama untuk topik dan gaya skripnya nanti bakal meniru kurang lebih seperti channel ini, walaupun nggak sama banget ya, kurang lebih seperti itulah. Dan jangan lupa juga untuk klaim voucher gratisnya untuk 20 orang pertama yang nonton video ini, atau teman-teman juga bisa bantu like video ini. Jika nanti videonya udah tembus 200 like dalam waktu 24 jam, saya akan tambahin lagi vouchernya untuk 50 orang lagi di hari berikutnya. Tapi buat kalian yang udah nggak sabar, kalian juga bisa langsung cek linknya di deskripsi video ini karena harganya benar-benar murah banget. Jadi oke, kita langsung aja untuk praktekannya gimana sih cara bikin kontennya ini, dan saya juga akan review ya seperti apa sih cara kerja untuk tools AI-nya ini. Jadi oke, langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, untuk tampilannya kurang lebih toolsnya itu seperti ini ya. Jadi kita langsung klik aja di bagian buat project. Jadi emang untuk tools ini tuh dikhususkan untuk niche konten dunia prasejarah ya. Jadi untuk hasilnya juga, untuk topiknya juga itu yang mencangkup dengan masa lalu lah, tentang dunia prasejarah gitu. Oke, yang pertama di sini kita akan coba generate topiknya ya, yang dimana di sini juga seperti biasa kalian bisa pilih berbagai parameternya ya. Di sini kalian bisa pilih jumlah topik yang ingin dihasilkan itu berapa. Saya akan coba pilih ya sekitar 15 topik aja. Dan di sini untuk kategori topiknya juga kalian bisa pilih teman-teman. Di sini ada banyak kategori. Saya akan coba pilih yang kepunahan ya. Selanjutnya di sini juga ada gaya dari kontennya. Itu ada fakta unik, misteri dan lain-lain teman-teman. Kalian bisa coba pilih aja, dan di sini saya akan coba pilih campuran aja teman-teman. Nah, juga di sini itu ada dari gaya judulnya pengen seperti apa ya. Jadi ada beberapa macam di sini, ada bagaimana, ada seaneh apa, ada benarkah gitu ya. Saya akan coba pilih bagaimana aja. Dan selanjutnya di sini juga ada fokus dari kalanya teman-teman. Kalau kalian pengen lebih spesifik itu kalian bisa pilih aja, tapi di sini saya akan coba pilih campuran aja ya. Dan juga di sini ada tingkat keunikannya ya. Di sini ada topik unik, populer, dan di sini saya akan coba pilih yang tidak biasa ya. Oke, kalau udah kita klik aja di bagian mulai riset ide. Nah, nanti kita bakal dikasihkan berbagai topik yang benar-benar luar biasa banget teman-teman. Kalian bisa lihat aja di sini. Oke, kurang lebih seperti ini untuk hasil dari topiknya. Bagaimanakah oksigen menjadi racun mematikan yang membantai seluruh isi planet? Wah, ini bagus banget sih ya. Ini benar-benar menarik banget. Nah, di sini juga ada keterangannya juga. Kalian bisa baca aja sebelum kalian bisa pilih topiknya gitu ya. Menurut kalian mana yang lebih menarik, kalian bisa baca keterangan deskripsi di bawahnya. Dan juga
Bagaimana makhluk tanpa wajah menguasai lalu menghilang dari bumi kita. Nah, ini bikin penasaran ya, makhluknya itu makhluk apa gitu kan. Di sini juga ada bagaimana akar pohon pertama secara tak sengaja menyebabkan kiamat di lautan. Wah, ini juga menarik banget gitu ya. Jadi ini emang mencakup tentang kepunahan ya, karena tadi kan kita pilih kategori topiknya itu kepunahan teman-teman ya. Dan di sini juga total 15 topik yang sudah kita hasilkan teman-teman ya, dan kalian bisa coba generate ulang misalkan kurang suka gitu untuk topiknya ini. Nah, di sini saya akan coba pilih topik yang nomor 14 ya, bagaimana penguasa samudra Megalodon bisa kalah telak melawan hiu putih kecil ya. Oke, ini bikin orang itu wah, kenapa ya kok ikan yang segitu gedenya bisa kalah sama ikan kecil gitu ya. Kok bisa gitu kan? Nah, kita bakal coba pilih topik yang ini, kita langsung pilih di sini ya, pilih topik ini untuk topik yang nomor 14 ini ya. Klik di sini. Nah, kalau udah kita bakal lanjut untuk bikin skripnya. Nah, untuk skrip ini juga kalian bisa atur berbagai parameternya ya. Yang pertama di sini kalian itu pengen skripnya itu berdurasi berapa menit. Saya akan coba contohkan sekitar ya 10 sampai 12 menit aja lah. Teman-teman bisa coba lebih panjang lebih bagus ya, karena untuk mengejar jam tayang gitu ya. Saya akan coba yang 10 sampai 12 menit aja. Nah, selanjutnya di sini juga ada kedalaman ya, kedalaman riset dari skripnya ini. Kalian itu pengen ringkas aja, standar, atau sangat mendalam gitu ya. Saya akan coba pilih yang standar aja lah. Nah, selanjutnya juga di sini ada gaya narasinya. Teman-teman bisa pilih dokumenter atau kalian juga bisa pilih yang lebih spesifik ya. Ada dokumenter misterius, ada dramatis, edukasi, dan sejarah ya. Kalian bisa pilih aja. Di sini saya akan coba pilih yang dokumenter aja ya. Jadi kalian bisa sesuaikan aja dengan yang kalian suka gitu. Oke, kalau udah kita klik aja di bagian generate script. Oke, di sini sudah selesai ya. Yang dimana di sini kita sudah mendapatkan skripnya teman-teman, dan total di sini kita mendapatkan sekitar ya 15 paragraf ya. Jadi untuk skripnya ini nanti dipecah-pecah seperti ini ya per paragraf gitu, karena nanti kita itu akan generate setiap paragrafnya ini untuk dijadikan visualnya. Oke, di sini untuk skripnya kurang lebih seperti ini. Sekitar 15 juta tahun yang lalu, lautan di bumi adalah tempat yang jauh lebih mengerikan dibandingkan imajinasi manusia manapun. Di balik birunya air yang tenang terdapat bayangan raksasa sepanjang 18 meter. Oke, ini udah bagus banget ya, di hook aja ini udah keren banget lah. Teman-teman bisa coba perhatikan aja. Nah, misalkan kalian gak suka nih dengan skripnya, kalian bisa coba atur-atur lagi di bagian parameter ini gitu ya. Lalu nanti kalian bisa langsung generate ulang lagi gitu. Oke. Selanjutnya kita bakal coba lanjut aja ke step berikutnya, yang dimana kita akan ke bagian visual planner ya, yang dimana di sini kita akan mendapatkan visual dari setiap kalimat untuk skripnya ini. Nah, di sini teman-teman ya, untuk visual planner, nah di sini kan paragraf pertama ya. Nah, kita akan mendapatkan sekitar 4 scene ya untuk paragraf pertama ini, karena ada 4 kalimat gitu. Oke. Kita klik aja di bagian sini ya, generate 4 scene. Nah, di sini kita nggak perlu harus nunggu sampai selesai dulu. Teman-teman bisa klik aja di bagian paragraf berikutnya, klik lagi generate. Paragraf berikutnya lagi, klik lagi generate, dan seterusnya teman-teman sampai selesai ya. Di sini ada 15 scene total ya. Jadi kita harus selesaikan semuanya dulu baru kita bisa lanjut ke tahap berikutnya gitu. Oke, kita bakal lanjut generate semuanya aja. Oh iya, saya hampir lupa teman-teman, yang dimana di sini sebelumnya sebelum kalian generate semua dari paragrafnya ini, sebenarnya kalian bisa pilih mode visualnya ya di bagian sini, yang dimana di sini kan ada footage video plus prompt AI ya. Tapi di sini juga ada full footage video dan juga full prompt AI teman-teman. Jadi kalian bisa tentukan aja menurut kalian mode visualnya itu mana yang paling cocok dengan kalian gitu ya. Tapi saya sarankan sih teman-teman bisa pilih yang footage video plus prompt AI aja, karena nanti misalkan ada beberapa visual yang sulit untuk dicari ya, terutama untuk footage video nggak ada videonya gitu ya, dan sulit banget buat dicari, kalian bisa menggunakan prompt AI. Nanti AI-nya itu bakal otomatis dialihkan ke prompt AI, misalkan emang visual itu nggak atau sulit banget ya untuk dicari footage videonya gitu. Dan untuk full AI itu saya kurang menyarankan ya, karena nanti yang pertama gitu ya namanya, kalian itu harus berlangganan AI juga. Yang kedua itu ya memakan waktu juga namanya, dan juga memakan biaya gitu ya. Tapi misalkan kalau kalian emang benar-benar yang mau gratis, full gratis gitu ya, kalian bisa menggunakan yang full footage video ya. Nanti kalian itu cuma menggunakan berbagai video yang ada di internet teman-teman. Untuk mencari bahan-bahan videonya itu sebenarnya bisa di semua sosial media. Kalian mau cari di YouTube juga nggak masalah, di Instagram atau di berbagai website yang menyediakan footage video seperti di sini ya, ada di Pexels gitu ya, ataupun di Pixabay juga itu bisa banget teman-teman ya. Kalian tinggal klik aja nih, misalkan saya akan coba untuk cari footage videonya lah ya. Kita bakal contohkan aja di sini untuk prompt gambar ya, karena kan di sini kan saya pilih mode visualnya itu prompt video
footage video plus prompt AI gitu ya. Nanti untuk prompt AI itu bakal dikasih dua. Yang pertama itu untuk gambar dan juga yang kedua untuk videonya ya. Nah, misalkan nih di sini kan untuk paragraf pertama kita coba ya, kita balik lagi. Dan di sini untuk scene pertama kita itu akan menggunakan prompt AI ya. Nah, di sini kita dikasih prompt AI-nya, yang dimana di sini adalah prompt gambar dan di bawahnya itu adalah prompt videonya untuk menganimasikan gambar yang dihasilkan oleh prompt ini. Dan selanjutnya di sini scene kedua kita dikasih prompt gambar juga, di sini scene ketiga gambar juga, scene keempat. Nah, scene ke berapa nih? Ya, scene keempat barulah kita menggunakan footage video. Nah, untuk footage video itu bakal seperti ini ya. Jadi ada berbagai kata kunci yang bisa kalian gunakan untuk mencari footage videonya. Maksudnya footage video itu apa bang gitu ya. Jadi footage video itu adalah video yang bisa kita gunakan ulang ya. Kecuali kalau kalian carinya di YouTube ataupun di Instagram, di TikTok itu ya, itu ada trik tertentu untuk menggunakan videonya, jadi nggak bisa seenaknya gitu teman-teman ya. Nanti kita akan praktekkan di akhir video juga di editingnya ya, gimana kalau misalkan kita ambil video dari YouTube teman-teman ya. Nah, misal saya akan coba cari salah satu footage video, kita ambil aja untuk kata kuncinya ini. Sebenarnya kalian bisa langsung salin semua sih di sini ya, tapi kita bakal coba satu persatu aja teman-teman. Oke, kita akan coba di Pexels mungkin ya. Nah, di sini kita masukkan aja untuk kata kuncinya. Kalau udah kita klik aja pencarian. Nah, kita bakal coba juga untuk cari di Pexels di Pixabay ya. Kita masukkan kata kuncinya. Ya, nanti kurang lebih seperti ini teman-teman. Nanti kalian bisa langsung download aja untuk video-videonya ini bebas hak cipta ya. Kalian bisa menggunakan ulang untuk video ini. Ya, nanti kalian bisa download aja menurut kalian mana yang paling cocok gitu ya dengan skrip atau narasinya gitu. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja. Ini hasil dari Pexels ya, kurang lebih seperti ini ya, karena emang ini mencakup tentang lautan ya, jadi ya kurang lebih hasilnya seperti ini gitu. Nah, misalkan footage video ini nggak ada yang cocok teman-temannya, kalian bisa ubah kata kuncinya, karena untuk satu kalimat itu nggak cuma menghasilkan satu kata kunci aja, melainkan sampai 6 kata kunci ya. Jadi kalian bebas gitu ya untuk bereksperimen mencari videonya gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk mencari bahan mentahan videonya. Nah, untuk prompt AI gitu ya, prompt AI kita teman-temannya kalian bisa langsung salin aja prompt gambarnya ya. Untuk prompt gambar ini sebenarnya kalian bisa animasikan menjadi video atau enggak juga, sebenarnya enggak masalah sih, tapi menurut saya lebih baik dianimasikan teman-temannya karena supaya lebih menarik. Nah, kita bakal coba untuk generate di sini ya untuk prompt gambarnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk hasilnya teman-temannya untuk prompt gambarnya. Jadi emang ini dibuat secara ultra realistis, jadi teman-teman bisa lihat untuk hasilnya ya emang realistis gitu ya. Nah, nanti kalian bisa animasikan aja untuk gambarnya ini menggunakan prompt video yang ada di bawahnya ya, yang ini gitu ya untuk prompt videonya. Jadi kalian bisa langsung aja generate di Google Flow ya. Kalau kalian punya rekomendasi AI lain juga boleh banget, tapi saya sarankan teman-teman generate di Google Flow aja, itu udah bagus ya. Tapi buat kalian yang masih belum paham, kalian bisa komen aja di video ini ya. Jadi kita bakal langsung aja untuk lanjut ke step berikutnya. Nanti kalian tinggal scroll aja ke bagian paling bawah. Nah, di sini ya kita klik aja di bagian simpan dan lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat thumbnailnya ya. Nah, untuk thumbnail ini kalian juga bisa pilih di sini beberapa parameternya. Jadi kalian bisa coba bereksperimen ya untuk thumbnailnya ini, karena beda settingan beda hasil juga ya. Nanti kalian bisa coba pilih-pilih aja di sini untuk parameternya menurut kalian seperti apa yang paling cocok gitu ya. Nah, di sini juga ada potensi subjeknya juga, teman-teman. Di sini juga ada suasana visualnya seperti apa, dan juga di sini ada lingkungannya itu pengennya seperti apa gitu ya. Dan juga di sini ada efek dari thumbnailnya ya, kalian pengen tambahin apa gitu ya, pengen ada kabut atau debu atau percikan air gitu ya, itu bisa banget teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita bakal coba menggunakan settingan default aja. Jadi kita bakal coba ya generate bagian master prompt sini. Nanti kalian bisa coba bereksperimen aja sih ya untuk nyeting-nyeting di bagian thumbnailnya ini. Jadi kalian nggak perlu lagi untuk bikin thumbnail atau mikir thumbnailnya lagi gitu ya. Jadi udah bener-bener tinggal klik aja gitu. Nanti untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah teksnya, ini ya keterangannya ya teman-teman ya. Dan sini ada final prompt masternya. Dan sini juga ada negative prompt ya. Nah, caranya untuk menambahkan negative prompt itu seperti ini teman-teman. Misalkan kita coba nih di sini untuk generate thumbnailnya gitu ya. Nah, kita tambahkan keterangan di sini Oke, kita masukkan ke sini. Kalau udah kita klik aja generate ya. Kurang lebih seperti itu untuk generate thumbnailnya. Nah, nanti kurang lebih hasil thumbnailnya itu seperti ini ya. Jadi gayanya itu emang benar-benar ultra realistis ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, misalkan kalian nggak suka untuk teksnya, teman-temannya kalian bisa setting
Di bagian sini itu tanpa teks ya, nanti kalian bisa isi sendiri teksnya menurut kalian seperti apa yang paling menarik gitu ya. Kalau udah kita klik aja di bagian simpan dan lanjut ke SEO. Nah, kita klik aja di bagian generate paket SEO atau namanya, kita bakal tunggu aja. Oke, di sini sudah selesai ya. Di sini untuk SEO-nya atau namanya di sini. Bisa lihat di sini ada judul alternatif, misalkan judul yang pertama itu kalian kurang suka, teman-teman bisa gunakan judul ini. Di sini juga ada deskripsinya ya. Dan juga di sini ada beberapa pertanyaan, sini nggak penting sih teman-teman. Jadi yang terpenting itu adalah deskripsinya, dan sini ada judul alternatifnya, dan juga di sini ada kata kuncinya teman-teman ya, dan juga hashtagnya ya. Nah, yang bisa kalian gunakan saat kalian upload nantinya. Mungkin di sini saya akan coba sedikit revisi sih di bagian deskripsi ini atau di bagian step SEO ini ya, agar hasilnya bisa lebih maksimal lagi. Nanti untuk toolsnya saya akan coba update lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja lanjut ke bagian berikutnya, yang dimana di sini kita akan ekspor semuanya ya dari file yang sudah kita hasilkan sebelumnya, mulai dari topik, script, dan lain-lain. Jadi teman-teman gak usah khawatir buat kalian yang pakai HP gitu ya, kalian gak perlu bolak-balik lagi untuk ke toolsnya saat kalian generate atau mencari mentahan videonya. Jadi kalian generate dulu semuanya, barulah kita jadikan dalam sebuah file gitu ya untuk kalian download gitu. Dan nantinya kalian bisa gunakan file ini untuk ya mencari bahan mentahannya, generate scriptnya gitu ya. Karena kan kalau kita itu bolak-balik toolsnya, biasanya kalau di HP gitu ya bakal ke reset ulang, dan toolsnya itu bakal ulang lagi gitu ya, dan itu bakal ya nggak kepake nanti toolsnya ya. Jadi teman-teman pastikan generate dulu semuanya, selesaikan semuanya, dan barulah kita jadikan dalam satu file gitu ya. Oke, di sini klik aja di bagian download project lengkap ya. Nah, kurang lebih seperti itu, nanti hasilnya bakal masuk ya teman-teman ya. Jadi oke ya, kita bakal lanjut aja untuk ke cara editingnya ya. Gimana sih cara editingnya supaya konten kalian itu bisa lebih menarik dan juga gak bakal kena hak cipta walaupun kita memakai video-video dari internet gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, sebenarnya untuk editingnya ini nggak ribet-ribet amat, tapi nggak gampang juga, karena pada dasarnya kita itu hanya mencocokkan audio dan visualnya, tapi mungkin ya sentuhan akhirnya yang agak sulit gitu, karena setiap videonya untuk niche konten seperti ini itu nggak ada template editing sama sekali ya. Jadi setiap video itu pasti editingnya berbeda-beda, walaupun pada dasarnya sih hampir sama aja, kita hanya menambahkan teks, menambahkan visual effect, filter, ataupun ya teks-teks yang sederhana aja gitu. Nah, untuk video kali ini saya akan coba bikin sedikit berbeda ya, karena kan biasanya untuk editing itu kita mulai dari awal, tapi di sini saya akan coba jelaskan hasil editing yang sudah saya buat untuk niche konten seperti ini ya. Dan di sini juga saya akan jelaskan beberapa detail penting yang benar-benar penting banget. Bahkan kalau kalian nggak tahu tentang ini, mungkin kalau kalian coba bikin konten seperti ini itu nggak bakalan berhasil teman-teman. Jadi benar-benar kalian itu harus tahu tentang ini ya. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir. Oke, langsung aja ya. Di sini adalah hasil editing yang sudah saya buat sebelumnya ya. Kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Sebenarnya kalau secara garis besar ini simple banget sih. Saya hanya mencocokkan visual dan audionya, dan saya juga hanya menambahkan beberapa efek, filter gitu ya, dan juga ya beberapa teks lah untuk menghiasi videonya ini gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang benar-benar harus kalian perhatikan itu adalah batas maksimal setiap scene yang bisa kita gunakan. Maksudnya gimana Bang gitu ya? Jadi kan di sini karena cara konsep kita kan ambil video dari orang lainnya atau dari berbagai sosial media, walaupun ya secara garis besar lagi di sini kita itu ngambil yang emang sudah bebas royalti ya, atau footage video yang ada di berbagai website seperti di Pexels, Mixkit, ataupun Pixabay ya. Itu biasanya video-video yang emang sudah bebas royalti dan nggak akan kena hak cipta gitu. Ya walaupun begitu ya teman-teman ya, ada batas maksimal, jangan selama mungkin, karena itu juga bikin video kalian itu bakalan boring dan nggak enak untuk ditonton ya. Jadi ya maksimal itu di sekitar 5-10 detik ya untuk footage video gitu. Sedangkan kalau kalian ambil video dari YouTube gitu ya, yang memang sudah jelas ya itu sudah ada hak ciptanya, dan kita bisa kena teguran kalau kita nggak tahu hal ini gitu ya. Jadi maksimal itu di 5 detik teman-teman ya, kalau kita ngambil videonya dari YouTube, karena kan memang ada beberapa bahan yang kita itu nggak bisa cari di beberapa website seperti Pexels atau Mixkit ya, atau website penyedia footage video itu nggak semuanya ada, karena kan ada bahan yang lebih spesifik yang mengarahkan misalkan tempat ataupun lokasi kejadian gitu ya. Itu kita harus cari di YouTube, di Google, ataupun di berbagai sosial media lainnya ya. Nah, itu kalian jangan menggunakan satu scene itu lebih dari 5 detik. Boleh ngambil potongan dari banyak video, dari satu video, misalkan kalian ambil beberapa potongan video itu boleh, tapi jangan 5 detik 10 detik itu ya lurus saja, nggak ada di jedanya, nggak ada dipotong laginya gitu ya, atau nggak ada kombinasi dengan video lain, itu nggak boleh teman-temannya. Jadi boleh ambil beberapa potongan scene dari satu video, tapi jangan lebih dari 5 detik untuk satu scene-nya.
Nah, seperti yang saya lakukan di sini, teman-teman bisa lihatnya untuk durasi-durasi setiap scene yang saya gunakan. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk detiknya ya, ada di 4 detik, di 2 detik, di sini di 5 detik. Ya, teman-temannya kalian bisa lihat 2 detik. Nah, di sini saya ada beberapa video yang emang ambil dari YouTube ya, kurang lebih yang ini teman-temannya kalau nggak salah yang ini. Ini saya pasang di 4 detik dan di sini untuk scene keduanya saya pasang di 5 detik teman-temannya. Jadi ini emang dari satu potongan video yang sama atau dari bagian satu video yang sama, tapi di sini saya potong-potong gitu ya. Jadi dijeda beberapa detik dulu baru dilanjutkan gitu teman-teman. Ya, semoga kalian paham ya. Yang kedua teman-temannya, karena di sini kan pembahasannya itu konsepnya konten yang dinikmati secara santai gitu ya. Jadi misalkan ada beberapa skrip atau kalimat yang memungkinkan gitu ya kita itu untuk menjedanya dulu agar si penonton ini terasa menghayati videonya gitu ya. Anjay, menghayati, bukan menghayati sih, apa ya, menikmati lah. Contohnya seperti ini teman-teman ya, saya ada di bagian sini nih. Nah, ini kan voice-nya nih teman-teman ya. Nah, saya kasih jeda sedikit ya, kurang lebih ya berapa detik doang sih. Coba kita dengarkan ya. Mulai bergejolak di wilayah yang kini dikenal sebagai Wrangelia. Nah, saya kasih jeda beberapa waktu dulu. Nah, barulah Dilepas saya pantai lanjutkan lagi barat teman-teman ya. Amerika. Jadi kalau memungkinkan, karena emang ini konten yang dinikmati secara santai gitu ya, nggak terlalu terburu-buru, nggak terburu-buru maksudnya. Kalian sebisa mungkin cari beberapa segmen gitu ya, yang emang memungkinkan untuk dijeda sedikit gitu ya. Jadi ya 2 sampai 3 detik lah gitu ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Ini penting teman-teman ya, karena ini adalah salah satu ciri khas dari konten seperti ini gitu. Dan yang kedua teman-teman ya, kalian bisa menggunakan beberapa filter ataupun efek yang mendukung ya. Untuk filter dan efek ini saya akan cantumkan nanti di sini ya, yang saya gunakan di hasil editing saya ini ya. Jadi bukan dari channel referensi gitu. Saya nggak tahu dia pakai efek apa gitu ya, tapi menurut saya ini yang sedikit meniru channel referensi tersebut ya. Jadi kurang lebih hampir sama lah, walaupun nggak sama banget ya, karena kan kita nggak tahu ya efek yang mereka gunakan itu namanya apa, filternya itu namanya apa, kita nggak tahu. Jadi kalian bisa coba bereksperimen aja untuk efek dan juga filternya gitu ya, yang menurut kalian cocok dengan ciri khas konten kalian gitu ya. Karena kalau kalian bisa lihat teman-teman, di sini juga saya memiliki menggunakan beberapa efek ya atau filter. Di sini 2 filter yang saya gunakan, dan untuk efek video juga saya menggunakan satu efek video yang teman-temannya itu vintage. Ini penting ya teman-teman untuk vintage ya, karena supaya ada bagian gelap di bagian pojok-pojoknya gitu ya. Jadi intinya untuk efek dan juga filter ini bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah footage video teman-temannya. Nah, di sini misalkan footage video yang kalian hasilkan. Nah, yang ketiga itu adalah footage video. Nah, misalkan ya footage video yang kalian hasilkan dari tools AI yang sudah saya buat sebelumnya ya, dan beberapa footage video itu nggak masuk dengan skripnya atau kurang maksimal lah gitu ya untuk hasil videonya, kalian bisa coba cari manual untuk footage videonya ya. Entah itu kalian bisa cari langsung di Google atau kalian juga bisa langsung cari di YouTube ataupun di CapCut-nya langsung ya, dengan menggunakan kata kunci kalimat yang ada. Maksudnya gimana Bang? Jadi gini teman-teman, misal nih ya. Nah, di sini kan untuk skripnya atau kalimatnya memuntahkan sungai lava sejauh ribuan kilometer. Memuntahkan sungai lava sejauh ribuan kilometer. Nah, teman-teman bisa cari footage videonya di CapCut langsung. Misalkan saya akan gunakan kata kunci kurang lebih lava gunung gitu ya. Jadi yang emang mencangkup dengan kalimatnya gitu. Nah, di sini ada beberapa footage video yang cocok gitu ya dengan skrip atau kalimatnya, teman-teman bisa gunakan aja gitu. Jadi pada dasarnya untuk tools AI yang sudah saya buat sebelumnya atau yang akan kalian gunakan ini itu adalah secara garis besar. Untuk lebih detailnya lagi kalian harus coba ngulik lagi, kalian cari footage videonya secara manual lagi gitu ya. Misalkan emang ada beberapa yang kurang cocok ataupun yang tidak terlalu spesifik gitu ya, teman-teman bisa coba cari manual lagi. Tapi bukan berarti footage video yang ada di tools AI itu jelek ya, enggak teman-teman ya. Intinya sih itu adalah sebagai dasar kuncinya, sedangkan untuk lebih detailnya kita bisa coba ulik lagi gitu. Oke? Dan selanjutnya juga kalian bisa menggunakan logo kalian sendiri teman-temannya. Kalau kalian mengikuti gaya channel referensi itu ada logo di bagian pojoknya. Di sini juga saya menggunakan logo teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini untuk logonya ya. Teman-teman bisa bikin di ChatGPT ya untuk logo ini. Itu gampang banget teman-temannya. Jadi kalian bisa minta coba ChatGPT untuk buatin logo channel konten prasejarah gitu ya. Karena ini juga saya buat di ChatGPT teman-teman. Dan hasilnya bagus banget ya. Nah, setelah terakhir kalian tinggal menambahkan auto caption aja gitu ya. Ini akan bikin video kalian itu semakin enak lah untuk ditonton ya kalau ada auto captionnya gitu. Oke, intinya sih kurang lebih seperti itu aja untuk editingnya. Jadi di sini saya juga hanya menambahkan teksnya teman-teman nih. Kalau kalian bisa lihat di sini hanya teks, dan juga di sini beberapa emang efek video yang memungkinkan ya, yang dimana kalian itu harus gunakan efek video
yang kayak videonya itu kayak video lama ya, karena ini kan konten prasejarah, artinya kan prasejarah itu sesuatu yang sudah lalu gitu ya. Jadi kalau bisa kan itu edit sedemikian rupa bahwa video kalian itu kayak video lama gitu. Untuk efek video lama kalian bisa gunakan kata kunci film lama ya. Nanti efek-efek yang emang mencakup dengan video-video lama itu ada teman-teman ya. Dan ya sebenarnya pada dasarnya editing niche konten seperti ini itu simple ya, karena kita itu hanya mencocokkan audio dan visualnya seperti yang saya katakan di awal tadi, dan kita juga hanya menambahkan teks yang ditimpa ke gambar ya. Tapi mungkin buat yang benar-benar masih awam gitu ya, apalagi buat yang nggak ngerti editing sama sekali, mungkin itu tantangannya sih ya, karena kita itu harus belajar dulu untuk editingnya gitu ya. Dan sekarang pertanyaannya, gimana sih saya tahu atau paham cara ngeditnya bang gitu ya? Nah yang pertama itu kalian harus mau belajar ya. Cara belajarnya kalian itu harus sering nonton atau lihat channel tentang konten prasejarah ini. Jangan 1-2 video selesai, enggak, teman-teman harus coba ulik lagi untuk video-videonya. Kalian coba pelajari gitu ya. Kalian sering-sering tonton channel referensinya sesering mungkin ya, kalau kalian emang benar-benar serius gitu. Nah kalian coba nih pelajari untuk efek yang mereka gunakan itu seperti apa, visualnya itu seperti apa, color gradingnya seperti apa gitu ya. Ya walaupun gak mirip-mirip banget nantinya ya, tapi kan kita bisa setidaknya mendekati gitu ya untuk gaya visualnya gitu teman-teman. Oke? Nanti seiring berjalannya waktu pasti kalian juga akan menemukan ciri khas gaya editing kalian sendiri. Dan selanjutnya kalian itu harus mau berproses ya. Jadi jangan mau yang instan aja, karena itu nggak akan berhasil sama sekali teman-teman. Nggak ada channel besar yang nggak ngalamin proses ya, itu nggak ada. Kecuali kalau kalian artis atau tokoh terkenal, mungkin itu bisa jauh lebih cepat ya untuk income-nya. Jadi teman-teman harus mau berproses. Semudah apapun kontennya pasti ada prosesnya. Oke? Jadi ya mungkin segini aja untuk video kali ini. Buat teman-teman yang serius untuk ide konten ini, teman-teman bisa coba gabung di komunitasnya bareng teman-teman yang lain juga. Nanti kita bisa ngobrol bareng di sana gitu. Tapi sekali lagi di sini nggak ada paksaan sama sekali. Buat teman-teman yang mau gabung silahkan, enggak juga nggak masalah ya. Dan ya mungkin segini aja untuk video kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir, dan jumpa lagi di video menarik berikutnya. Di balik lapisan batu kuno yang gersang, tersembunyi sebuah rahasia tentang masa ketika langit bumi seolah retak dan tumpah tanpa henti. Bayangkan sebuah planet yang tidak mengenal rintik air selama jutaan tahun, namun tiba-tiba tenggelam dalam kelembapan yang berlangsung selama 2 juta tahun tanpa jeda. Peristiwa ini bukan sekadar cuaca buruk yang lewat, melainkan sebuah anomali iklim dahsyat yang dikenal sebagai peristiwa pluvial Carnian. Sebuah momen yang merombak ulang seluruh tatanan kehidupan di planet ini. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana mungkin sebuah gurun global yang membara bisa berubah menjadi hutan hujan raksasa hanya dalam sekejap mata geologis? Memasuki periode Trias Tengah, wajah bumi nampak asing dan mematikan. Daratan tidak terpecah seperti sekarang, melainkan menyatu dalam satu super benua raksasa bernama Pangea yang membentang dari kutub ke kutub. Di jantung benua maha luas ini, kekeringan adalah hukum alam yang absolut. Sebagian besar wilayahnya merupakan gurun merah yang membara, di mana angin panas menyapu hamparan pasir tanpa hambatan, dan hujan adalah keajaiban yang hampir mustahil terjadi. Tanaman hanya mampu bertahan di pinggiran pantai, sementara di pedalaman, kehidupan dipaksa beradaptasi dengan kondisi yang sangat ekstrim dan kekurangan air yang kronis. Namun, ketenangan yang gersang itu hancur ketika perut bumi mulai bergejolak di wilayah yang kini dikenal sebagai Wrangelia. Di lepas pantai barat Amerika Utara saat ini, letusan gunung berapi masif meletus dengan kekuatan yang sulit dibayangkan, memuntahkan sungai lava sejauh ribuan kilometer, dan melepaskan karbon dioksida dalam jumlah yang mengerikan ke atmosfer. Gas rumah kaca ini menyelimuti planet, memicu pemanasan global yang brutal, dan meningkatkan suhu lautan secara drastis.